Yang ahli ibadah masuk surga, yang ahli maksiat masuk neraka, kata mereka. Tapi kata Allah, siapa yang mau mengatur Allah? Tapi kalau kejahatannya, dosanya lebih berat daripada amal kebajikannya, ada bitaqatu la ilaha illallah namanya. Ada kartu la ilaha illallah. Bagi mereka yang bitaqatu la ilaha illallahnya tidak tersita, ini bisa dipakai untuk bertemu Allah. Apa sih enaknya ketemu Allah? Jangan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Radiyallahu an syekhina wa wasilatina ila rabbina Sayyid Syekh Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani wa musannif fi hadzal kitab samahat al-imam Syekh Salahuddin At-Tijani Al-Hasani wa muassis al-ma'had ya maftuh qubunya marfu'ah wa radiyallahu bihim anna, amin. Anak-anakku segenap santri Al-Munawwariyah rahimakumullah. Kemarin kita masuk pada satu bahasan tentang besarnya anugerah Allah dalam hal rahmat dan maghfirah bagi kaum mukminin secara umum. Kata umum di sini selain bersifat meluas, juga untuk semua mukmin, bukan golongan mukmin yang khusus, bukan untuk kalangan khosoh. Kalau kalangan khosoh ini sudah tentu lebih dari apa yang kita bicarakan ini, tapi kita masih berbicara tentang anugerah Allah yang begitu luar biasa bagi kalangan umum, yang bagi kalangan mukmin yang bersifat umum. Pada ayat pertama kemarin kita bahas bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa karena kesyirikan. Namun selain itu semuanya diampuni oleh Allah. Ayat selanjutnya Allah menyuruh Rasulullah untuk mengatakan kepada seluruh hamba-hamba Allah yang merasa dosanya sangat besar, kedolimannya pada dirinya, sehingga dia melakukan dosa sudah melampaui batas. Pesan Allah untuk kita melalui Rasulullah, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Allah berpesan kepada Rasulullah, ya Muhammad, bilang sama mereka yang dosanya sudah sangat banyak sekali, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jangan pernah punya pikiran, apalagi keyakinan, kalau dosa-dosanya yang sangat banyak tidak diampuni oleh Allah. Jangan. Sebesar apapun dosa kita, ampunan Allah selalu terbuka. La taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an.
Ayat yang ketiga, selain sebelumnya kita sudah mempelajari bahwa Rasulullah disuruh Allah untuk beristighfar, ayat yang ketiga kemarin adalah malaikat juga begitu. Malaikat yang membawa arsy dan malaikat-malaikat lainnya, semuanya itu bertasbih dengan memuji Allah, kemudian beristighfar untuk orang-orang yang beriman. Malaikat yang beristighfar. Tentu beda istighfarnya malaikat dengan istighfar kita. Kalau istighfar kita, kebanyakan kalau sudah dihadapin masalah, istighfarnya makin tambah. Kalau nggak ada masalah, santai-santai saja, bahkan wirid pun males. Jadi zikir dan wirid kita itu masih sebatas kebutuhan. Kalau malaikat, kalau Rasulullah ya tidak seperti itu. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa rahmati, dan adapun rahmatku, wasi'at, mencakupi, meliputi apa rahmatku, kulla syai'in, segala sesuatu. Rahmat Allah mencakupi segalanya. Surga sesuatu, neraka sesuatu, siksa sesuatu, kebahagiaan sesuatu, dunia sesuatu, akhirat sesuatu, manusia sesuatu, segala selain Allah itu sesuatu. Semua sesuatu ini masuk dalam cakupan rahmat Allah. Ini wa rahmati wasi'at kulla syai'in. Wa qala ta'ala, dan Allah juga berfirman, wa ma arsalna, dan tidaklah, wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus siapa kami kepada engkau Muhammad, illa kecuali rahmatan, sebagai bentuk rahmat, lil alamin, bagi alam semesta. Siapa alam semesta itu? Alam semesta adalah ma ghairullah, selain Allah, itu masuk cakupan alamin. Manusia masuk alamin, malaikat masuk alamin, binatang masuk alamin, seluruhnya selain Allah masuk alamin. Pohon-pohonan alamin. Rasulullah terutus tidak lain sebagai bentuk rahmat Allah bagi alam semesta. Mau tidak dibilang sebagai nabi keberuntungan bagaimana? Karena rahmat Allah kepada alam semesta ini juga melalui Rasulullah. Apalagi untuk kita umat beliau. Allahumma sholli ala Muhammad. An Abi Darda'i radhiyallahu an, dari sahabat Abi Darda, semoga Allah meridhoi, annahu, sesungguhnya Abi Darda, sami'a, telah mendengar. Siapa Abi Darda? An-Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, dan adapun Rasulullah, yakussu, berkisah. Siapa Rasul?
alal mimbar, di atas mimbar. Waliman, jadi Rasulullah saat berada di atas mimbar, Rasulullah membacakan satu ayat, waliman khafa maqama rabbihi jannatan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Waliman, dan bagi siapa saja, khafa yang takut siapa man, maqama rabbihi, takut kepada apa? Maqama rabbihi, pada menghadap Tuhannya. Mudah-mudahan saya panjang umurnya, saya masih takut, masih belum siap. Nah, bagi orang-orang suka bicara seperti ini, takut menghadap Tuhannya, waliman khafa maqama rabbihi jannatan, terdapat dua surga. Fakultu, maka aku bertanya, katanya Abu Darda. Jadi saya bilang, udah nggak usah takut menghadap Tuhan, nggak usah takut menghadap Allah. Jangan sampai bilang saya nggak punya banyak persiapan. Waliman khofa maqama rabbihi jannatan. Surga yang asli itu nanti ada di akhirat setelah bertemu dengan Allah. Sekarang ini masih surga-surgaan di dunia. Ngapain takut bertemu dengan Allah? Itu maksudnya. Waliman khafa maqama rabbihi jannatan. Lantas sahabat Abu Darda tanya, wa in zana wa in sarqa ya Rasulullah, meskipun sudah melakukan zina, wa in zana, meskipun sudah melakukan zina, wa in sarqa, meskipun sudah mencuri, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai umatku, gak usah takut menghadap Allah, ada dua surga nanti. Loh, terus kalau yang dosanya banyak, berzina, banyak mencuri, ya Rasulullah, masa gak takut? Ya takutlah ya Rasulullah, mungkin begitu bahasa kita. Masa orang yang banyak dosanya nggak takut ketika bertemu dengan Allah ya Rasulullah? Itu tanyanya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-saniyah. Kemudian Rasulullah bersabda untuk yang kedua kalinya, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Bagi orang yang takut bertemu dengan Tuhannya, jannatan, terdapat dua surga. Fakultu as-saniyah, kemudian aku bertanya lagi untuk yang kedua. Katanya sahabat Abu Darda, wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah. Jadi ngeyel ini, sahabat Abu Darda ngeyel. Rasulullah bicara seperti itu masih ditanya aja. Meskipun sudah melakukan perbuatan zina, meskipun suka mencuri ya Rasulullah, masa enggak takut? Gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salisah. Masih ngeyel dengan pertanyaan seperti itu, sahabat Abu Darda, Rasulullah kemudian bersabda untuk ketiga kalinya membacakan firman Allah, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Sampai 3 kali dibilang Rasulullah. Fakultu as-salisah. Sudah bilang begitu sampai 3 kali Rasulullah. Sahabat Abu Darda masih tanya lagi, wa in zana wa in saraqa ya Rasulullah. Meskipun sering melakukan zina, meskipun sering mencuri ya Rasulullah. Faqala, setelah ditanya 3 kali begitu sama Abu Darda, Rasulullah akhirnya bilang, naam, yo. Nah gitu. Kalau bahasa kita, iya. Wa in rohima anfu Abi Darda. Rohima anfu ini maksudnya sampai mengkercut gini hidungnya.
Ini pertanda, maksudnya Abu Darda kecewa sebab Abu Darda termasuk sahabat yang ahli ibadah. Kalau yang ahli ibadah kan pantas penduduk surga. Lah itu yang males-malesan, dia suka mencuri ya Rasulullah. Masa juga dapat jatah surga ya Rasulullah? Iya, meskipun hidungnya Abu Darda itu gerutu, maksudnya di sini sebagai isyarat meskipun Abu Dardanya marah atau kecewa. Wa in rahima anfu Abi Darda. Meskipun Abu Dardanya marah, Abu Dardanya kecewa. Betapa besarnya rahmat Allah, ampunan Allah. Yang ahli ibadah masuk surga, yang ahli maksiat masuk neraka, kata mereka. Tapi kata Allah, siapa yang mau mengatur Allah? Orang yang malas ibadah, orang yang selalu melakukan maksiat, selalu nakal dan sebagainya, ini calon neraka itu. Dalam pikiran kita, dalam pikiran kita, oh itu calon penduduk neraka dalam pikiran kita. Tapi ingat, pikiran kita karena terliputi dengan kebakhilan dan kesirikan serta kedengkian diri kita. Allah nggak punya kedengkian, Allah nggak punya kesirikan, Allah nggak punya ambisi macam-macam. Tidak seperti kita. Yang iri itu kan kita. Enak sekali. Nah itu mungkin seperti ya, sama dengan model Abu Darda begitu. Sama dengan model Abu Darda. Saking besarnya ampunan dan rahmat Allah. Dan wajar Abu Darda begini, wajar kita pun seperti itu. Kita pun juga akan seperti itu. Tapi hadis ini menjelaskan rahmat Allah dan ampunan Allah itu tiada batas, tidak ada yang membatasi. Oh ini seorang hafidhoh, ini ahli ibadah, sudah masuk neraka. Ya terserah Allah dong. Gini apa betul? Terserah Allah. Yang punya surga, yang punya neraka juga Allah. Bagi kalangan sufi, tidak peduli mau masuk neraka, mau masuk surga, yang penting diridhoi oleh Allah. Lebih baik masuk neraka tapi diridhoi oleh Allah daripada masuk surga tidak diridhoi oleh Allah. Tentang penduduk surga, kemarin kita sudah pernah bahas. Penduduk surga itu nanti ada istilahnya, di surga itu ada istilahnya yaumuzur, hari sambangan. Jadi kita di sini ini ada sambangan latihan, karena sepertinya kalian ini calon ahli surga semuanya ini. Ada namanya yaumuzur, hari sambangan. Hari sambangannya itu kapan? Hari Jumat. Sambangan apa? Hari pertemuan-pertemuan apa? Pertemuan dengan orang tua? Bukan. Antara pertemuan dengan anak? Bukan. Tapi pertemuan antara ahlu surga, penduduk surga dengan Allah. Ada pertemuan khusus. Apakah semua? Tidak. Tidak semua penduduk surga bisa bertemu dengan Allah. Khusus mereka yang mempunyai bitokoh. Nah, ada KTS-nya. Penduduk surga, lihat, penduduk surga itu ada dua tipe. Ada yang masuk surga karena ada yang masuk surga memang sudah pantas. Maksudnya karena ini bagaimana? Kita ini nanti bagi para ahlu la ilaha illallah, mereka yang suka berzikir, suka berwirid membaca la ilaha illallah,
nanti mereka itu punya semacam bitokoh. Nah ini bitokohnya ini. Nah kapan bitokohnya ini dipakai? Kapan kartunya ini dipakai? Kartunya ini dipakai nanti ketika yaumul indal mizan, ketika ditimbangan. Masing-masing orang nanti yang butuh ditimbang itu akan ditimbang. Setelah ditimbang, dicek antara amal kebajikan dengan amal keburukan. Kalau kebaikannya itu lebih berat dari kejelekannya, surga. Tapi kalau kejahatannya, dosanya, keburukannya lebih berat daripada amal kebajikannya, ini sudah jelas masuk neraka. Tapi ada bitokotu la ilaha illallah namanya. Ada kartu la ilaha illallah. Cuman tulisan bitoko kecil ditaruh di timbangan yang kebaikan ini, yang semula neraca kejelekan, kejahatan dan dosanya berat, setelah dimasukin bitokotu la ilaha illallah berat dan langsung oleng ini. Nah, untuk orang yang seperti ini masuk surga, tapi dengan jaminan bitokohnya sudah disita. Disita siapa? Disita timbangan. Disita timbangan. Bagi kelompok yang ketika ditimbang kebaikannya sudah cukup lebih berat daripada keburukannya, timbangannya masih aman di sini. Enggak disita sama pengurus timbangan, tidak disita. Bagi mereka yang bitokoh la ilaha illallahnya tidak tersita, ini bisa dipakai untuk bertemu Allah. Apa sih enaknya ketemu Allah? Jangan salah. Apa sih enaknya ketemu Allah? Jangan salah. Sekarang saya tanya, apa sih enaknya sambangan? Ketemu orang tua. Ketemu orang tua yang modelnya seperti itu aja, seorang anak itu merasa senang. Orang tua ketemu anaknya yang cuman begini-begini saja senang. Dari mana rasa senang itu? Senang ini tidak lain adalah segininya nih. Karena ini dibagi untuk seluruh umat manusia. Ada 100 rahmat. Satu rahmat sudah dibagikan oleh Allah. Satu rahmat sudah dibagikan oleh Allah untuk seluruh alam semesta. Jadi ada kambing yang suka sama-sama kambingnya, itu masuk rahmat yang ini. Ada anak seneng, sayang sama orang tuanya, masuk rahmat yang satu ini. Anu si Ani atau Uno, anu si Anu, suka sama suka, itu dari satu rahmat yang dibagi-bagi ini. Dan itu sudah terasa nikmat sekali ketika bertemu. Rasa dunia ini milik berdua. Ada kalimat-kalimat tai kucing rasa coklat. Ada kalimat-kalimat lautan akan aku tempuh, gunung aku daki. Semua rasa nyaman. Lihat. Kalian lihat. Rasa nyaman kalian, rasa enak kalian, itu dari satu rahmat yang dibagi-bagi. Nanti sisanya 99 rahmat itu, sisanya nanti akan diberikan ketika hari kiamat. Makanya kalau ada istilahnya hari Valentine, hari kasih sayang, kiamat itu adalah hari Valentine alam semesta. Lihat. Loh kok ketawa? Bagaimana sabda Rasulullah?
Ketika ada sahabat yang berasa bersedih, nanti kalau di kiamat saya kan tidak bersama dengan engkau ya Rasulullah. Jawabannya Rasulullah, anta ma'aman ahbabta. Engkau nanti akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Nah, ini kan hari cinta alam semesta. Bersama dengan orang yang engkau cintai. Siapa yang kita cintai? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya kemarin mengatakan tentang 3 tingkatan cinta. Ada tingkatan pertama yang dikatakan kepada seseorang, cintailah dia, karena sebentar lagi kamu akan meninggalkannya atau dia akan meninggalkan kamu. Baik ditinggalkan mati atau ditinggalkan kawin. Yang jelas akan meninggalkan. Ada tingkatan yang kedua, cintailah dia, karena nanti di akhirat kamu akan bisa bersama dengannya. Mau mencintai siapa silahkan. Yang mencintai anu seperti nanti di akhirat mungkin jadi nenek gombel, ya jadi sama mereka. Tapi kalau santri Al-Munawwariyah, cinta sejatinya kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkumpul bersama Rasulullah. Dengan realitas seperti ini, apa salah ketika kita mengatakan hari kiamat itu adalah hari cinta alam semesta? Kalau Valentine mungkin ya cuman itu hari cinta monyet lah, hari Valentine itu. Hari cinta tambah monyet. Kenapa? Ya sekarang kamu bersama dia, tapi tahun depan entah dia yang meninggalkan kamu atau kamu yang meninggalkan dia, baik ditinggal mati atau ditinggal genobobotan. Jadi itu cuma bullshit-bullshitan saja, tapi tetap merasa nyaman ketemu kenikmatan. Itu kenikmatan rasa nyaman yang cuma satu, rahmat dibagi-bagi. Entah kita ini dapatnya seberapa tidak tahu. Ada rasa kasih sayang, ada rasa cinta dalam hati kita, ada rasa kenyamanan dalam hati kita. Yang dilukiskan, wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukti tubdi masawiyah. Pandangan kalau sudah melihat orang yang dikasihi, sejelek apapun kata orang, tapi bagi yang mengasihi, dia segalanya keindahan. Kebalikannya, orang kalau sudah benci kepada seseorang, sebaik apapun orang itu katanya orang lain, tetap saja di mata kita ikutin wa ainur ridho an kulli aibin kalilatun kama anna aina sukhti tubdi masawiyah. Bait-bait ini saya hafal ya sejak usia saya seperti kalian lah, sampai sekarang keluar sendiri. Itu bab tentang objektif. Orang itu kalau sudah mencintai sesuatu, mencintai apapun, sejelek apapun orang menilai ini, bagi kita baik. Kisah Laila Majnun, kisah tenggelamnya kapal Van der Wijk, kisah Magdalena, kisah-kisah cinta seperti itu semuanya tidak lain ya dari yang 1% ini, yang dari satu rahmat itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini kok cerita terus. Kita teruskan. An Abi Musa radhiyallahu an, dari sahabat Abi Musa, semoga Allah meridhoi. Qala, berkata siapa Abi Musa,
Ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ataitu, mendatangi siapa aku? Ataitu, mendatangi siapa aku? An-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'i, dan ikut bersamaku, dan ikut bersamaku, nafarun min qaumi. Nafarun ini kalau bahasa artinya, bahasa aslinya nafarun itu satu orang, tapi maksud di sini nafarun itu beberapa orang. Nafarun min qaumi, dan ikut bersamaku beberapa orang dari kaumku. Faqala, maka bersabda siapa Rasul, abshiru wabashiru man wara'akum. Abshiru, bergembiralah kalian. Abshiru, bergembiralah kalian. Wabashiru, dan berikanlah kabar gembira. Wabashiru, dan berikanlah kabar gembira. Man, kepada siapa saja. Man, kepada siapa saja. Wara'akum, setelah kalian atau di belakang kalian. Jadi nanti bergembiralah dan beritakan, sampaikan berita gembira ini kepada orang-orang nanti di belakang kalian, kepada orang-orang setelah kalian, kepada orang-orang yang kalian jumpai. Apa berita gembiranya itu? Innahu, bahwasanya, sya'n, man, barang siapa, syahida, yang bersaksi siapa, man, alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, bersaksi shadiqon, secara benar, secara jujur, biha, dengan kesaksian itu, dakhalal jannah, maka pasti masuk surga. Wahai Abu Musa dan semua orang-orang yang ada di sini, saya berikan kabar gembira. Lagi-lagi Rasulullah memberikan kabar gembira, karena memang tujuan Rasulullah diutus itu apa? Basyirau wa nadhiran. Jadi basyirnya duluan, tafsirnya duluan. Rasulullah memberikan kabar gembira. Santri Al-Munawariyah, wahai santri putri Al-Munawariyah, wahai santri putra Al-Munawariyah, saya menyampaikan kabar gembira sebagaimana yang tertera dalam hadis ini, bahwasanya Rasulullah bersabda, sabda Rasulullah itu begini, wahai santri, nanti kalian silakan sampaikan kepada siapa saja orang-orang yang belum tahu, kepada kedua orang tua kalian, kepada teman-teman kalian, kepada siapa saja yang kalian cintai, yang kalian ingin juga untuk mendengar berita gembira ini. Apa berita gembira itu? Ketahuilah bahwasanya barang siapa yang bersaksi, barang siapa yang bersyahadah, meyakini tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi dengan kesaksian yang jujur, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk. Asyhadu
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bersaksi seperti ini pasti surga. Pasti surga. Bersaksi seperti ini saja pasti surga. Entah model masuk surga yang seperti tadi dicontohkan, timbangannya diganti dengan disita apanya? Bitokoh la ilaha illallah, bitokoh la ilahnya disita atau tidak. Nah ini termasuk bitokoh ini. Atau yang tanpa disita. Nah itu terserah. Nah mendengar berita gembira seperti ini, fakharajna, maka keluar siapa kami, min indin Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluar dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, nubashiru, memberikan berita gembira, memberikan kabar gembira siapa kami, annasa, kepada orang-orang. Fastaqbalana, fastaqbala, maka menghadang atau datengin, nah kepada kita, Umar binul Khattab. Siapa? Sayyidina Umar bin Khattab. Perhatikan. Si Abu Musa bersama dengan orang-orang yang ikut dia. Tadi dia bilang bahwasanya kami menyampaikan berita gembira seperti yang disuruh oleh Rasulullah ini kepada orang-orang yang saya temuin. Lihat. Keluar dari Rasulullah, setiap kali ada orang yang ketemu dia bilang gini, hei, tadi saya ketemu Rasulullah, katanya Rasulullah, orang yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, masuk surga. Masa? Nah itu. Jadi semua orang senang, setiap ketemu senang. Sampai di tengah jalan ketemu dengan sahabat Umar. Lihat, ada sahabat Umar itu, apa itu kok orang semuanya ke sana itu? Kok banyak orang datang ke dia? Lihat, sahabatku, sanak familiku, kerabatku. Tadi saya ketemu dengan Rasulullah. Rasulullah bilang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Pokoknya bilang asyhadu an la ilaha illallah saja masuk surga. Oh iya tahu, seneng. Kemudian datang Sayyidina Umar. Sini kau. Nah, dipegang sama Sayyidina Umar. Kok enak sekali kamu. Kamu kok pakai nama Rasulullah. Ikut. Nah, ini. Faroja'na bina. Sahabat Abi Musa ini dibawa oleh Sayyidina Umar kepada Rasulullah. Karena Sayyidina Umar itu memang sudah ditakutin oleh para sahabat. Kok enak-enakan ini. Pakai nama Rasulullah, cuman bilang asyhadu Allah saja bisa langsung masuk surga. Enak temen, enak sekali. Dibawa, ayo kamu ikut saya, ayo ke Rasulullah. Dibawa akhirnya ke Rasulullah. Kemudian sesampainya di Rasulullah dengan membawa si Abi Musa ini, qala Umar, Sayyidina Umar bilang, ya Rasulullah, orang ini bilang begini. Kemudian katanya Rasulullah, iya memang seperti itu. Saya memang bilang dan saya nyuruh wahai Umar. Lantas Umar bilang, setelah mendengar keterangan dari Rasulullah, orang yang bilang asyhadu an la ilaha illallah pasti masuk surga dengan jujur ya, shodiqon. Bukan munafik, bukan karena apa namanya? Ya karena munafik. Bukan cuma mau menipu. Bilang syahadat itu jujur masuk surga. Lantas sahabat Umar bilang, ya Rasulullah, idan yattakilan nasu, kalau begitu yattakilan nas. Yattakilan itu maksudnya begini,
Yang penting kan saya sudah bilang asyhadu an la ilaha illallah. Mau rajin ibadah, mau males, suka-suka, yang penting kan sudah ada jaminan. Nah itu cuman mengandalkan syahadat saja. Ya Rasulullah, ini jangan disebarin kalau memang betul. Nanti orang-orang cuman males mereka beribadah, mereka juga ngandelin bacaan syahadat saja. Itu yattaqilan nas. Qala, kemudian Abu Musa bilang, fasa kata Rasulullah, mendengar kekritisan sahabat Umar, Rasulullah terdiam sejenak. Sakata, diam Rasulullah sebentar. Jadi nggak berbicara lagi, diam. Lantas di riwayat hadis berikutnya oleh langsung Sayyidina Umar, mungkin ini setelahnya itu, an Umar radhiyallahu an, dari sahabat Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amaro, memerintahkan siapa Rasul, hu pada Umar, memerintahkan apa? Ayu adzina finnas, untuk berseru siapa Umar, finnasi, ke orang-orang, annahu, bahwasanya sya'an, man, barang siapa, syahida, bersaksi siapa man, Allah ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan selain Allah, wahdahu, semata Allah itu, tidak ada Tuhan selain Allah, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Barang siapa yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah saja dan tidak ada sekutu bagi Allah, dia menyaksikan Allah Maha Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Mukhlison, dia bersaksi itu mukhlison, dengan ikhlas, betul-betul murni karena Allah, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini menarik, perhatikan riwayat hadis tadi di atas. Sahabat Umar datang kepada Rasulullah menyayangkan kalau ini disebarin, nanti orang-orang ngandelin ini ya Rasulullah. Dalam riwayat lain ternyata Rasulullah langsung nyuruh sahabat Umar, hai Umar, ayo berseru ke orang-orang. Kamu yang bilang ke orang-orang, silakan bilang wahai Umar, bilang bahwasanya orang yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah semata dan tidak ada sekutu bagi Allah, dia bersaksi dengan ikhlas secara murni, maka dia pasti masuk surga. Sahabat Umar yang pada awalnya kurang begitu setuju, tapi justru diperintahkan langsung oleh Rasulullah. Kemudian setelah diperintah seperti itu, apakah sahabat Umar langsung mau? Belum. Sahabat Umar masih tanya dulu. Faqala Umar, kemudian sahabat Umar bilang, ya Rasulullah. Sahabat Umar tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, idzan yattakilu, kalau begitu ya Rasulullah, yattakilu, mereka nanti mengandalkan, artinya sudah cukup dengan syahadat saja, mereka malas ibadah nanti ya Rasulullah. Kalau yang ayat riwayat hadis tadi, Rasulullah diam ketika ditanya seperti itu oleh sahabat Umar. Yang di sini faqala sallallahu alaihi wasallam, maka menjawab siapa Rasulullah, da'hum, ya sudah biarin mereka, biarin saja mereka merasa nyaman, merasa yakin dengan itu. Da'hum, biarin mereka ya Umar. Wa fi riwayatin da'hum yattakilu, biarin saja mereka mengandalkan itu.
Orang nanti juga di surga ada tingkatan-tingkatannya. Dia yang masuk surga dengan bitokoh yang disita atau tidak. Kalau cuman andalannya ingin masuk surga, terlalu rendah apa surga? Surga juga makhluk Allah. Orang yang cuman ibadah hanya ingin mengharap surga, sudah jelas itu bukan karena Allah, tapi karena surga. Biarin saja mereka yang begitu. Memang banyak kok orang-orang yang sifatnya itu pragmatis. Maksudnya pragmatis ini yang dimana kelihatan nampak untung, di sana berjalan. An Bilal radhiyallahu an, dari sahabat Bilal, semoga Allah meridhoi. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, katanya Bilal, dia berkisah, ya Bilal, wahai Bilal. Nah, ini sahabat Bilal mengisahkan ceritanya bersama Rasulullah ketika disuruh, ya Bilal, wahai Bilal, nadi finnas, berserulah pada orang-orang, berserulah engkau wahai Bilal kepada orang-orang. Berseru apa? Man qala, barang siapa yang berkata la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah qabla mautihi, sebelum kematiannya, man bisa natin, berjarak setahun. Jadi orang yang pernah mengatakan la ilaha illallah setahun sebelum kematiannya, maksudnya begitu, bisa natin dengan jarak setahun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Jadi nggak harus ketika ketika nafas itu sudah kelekeun la ilaha illallah, nggak usah, setahun sebelumnya pun iya. Kalau lisannya nggak bisa, jadi itu hatinya. Mungkin pikiran kita ketika sudah melihat orang, aduh, kok nggak bisa bilang la ilaha illallah, wah ini ahli neraka. Itu pikiran kita, itu pikiran ahli neraka seperti itu, menganggap orang ahli neraka. Bisa jadi mata kita yang ditutupi oleh Allah atas kefasihan ucapan la ilaha illallah orang ini. Bisa jadi matanya orang-orang yang sedang melayat orang yang sakaratul maut ditutup oleh Allah sehingga melihat dia yang mengucapkan la ilaha illallah nampak ketelekeun. Allahumma shalli ala Muhammad. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah qabla mautihi bisanatin, sebelum waktu kematiannya berjarak setahun, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Au syahrin, atau berjarak sebulan. Au jumu'atin, atau berjarak seminggu. Au yaumin, atau berjarak sehari. Sehari sebelum mati dia sudah bilang la ilaha illallah. Au sa'atin, atau berjarak sesaat. Orang itu kemarin masih ikut hailalah barengan, kemarin masih ikut hailalah, sekarang sudah meninggal, pasti masuk. Qala, sahabat Bilal kemudian bilang, idan yattakilu ya Rasulullah. Sama, kalau begitu nanti mereka mengandalkan kalimat la ilaha illallah. Saya sudah bilang la ilaha illallah kok. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita sudah bilang la ilaha illallah, umpamanya nanti kita mati sesaat, pasti masuk surga. Umpamanya besok kita mati, pasti masuk surga. Umpamanya minggu depan kita mati, pasti masuk surga. Umpamanya bulan depan kita mati, pasti masuk surga. Tahun depan kita mati, pasti masuk surga.
Adakah umat Islam yang dalam setahun belum pernah mengucapkan la ilaha illallah? Setahun loh. Bagi kita sehari saja nggak ngucapin la ilaha illallah seperti ada yang kurang. La ilaha Allahumma sholli ala Muhammad. Qala Rasulullah bersabda, man mata, barang siapa mata yang mati siapa, man la yusyriku, dengan tidak melakukan kesyirikan, dengan tidak menyekutukan siapa, man billahi, kepada Allah, syai'an, dengan sesuatu apapun, dakhalal jannah, maka dia pasti masuk surga. An Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari sahabat Ubadah bin As-Samit, semoga Allah meridai, annahu, bahwasanya Ubadah, qala, berkata siapa Ubadah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda siapa Rasul, man, barang siapa, syahida, yang bersaksi siapa, man, alla ilaha illallah, bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah ialah utusan Allah, harrama, maka mengharamkan, Allahu, siapa Allah, alaihi, atas eman, an-nara, pada neraka. Barang siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan dia bersaksi bahwasanya Muhammad utusan Allah, maka pasti Allah akan mengharamkan kulitnya tersentuh api neraka. Alhamdulillah. Wa fi riwayatin, wallahu a'lam. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat. Al-Fatihah.